mulai hitungan mundur ya. Alhamdulillah Oke. perangkatnya sudah siap semua, link YouTube juga sudah ada. Kita mulai, kita mundur 3, 2, 1 ya, kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua yang sudah hadir di room Webex kali ini pada kegiatan sosialisasi pelaksanaan KSMO kompetisi sains madrasah online. Memang kita sudah tadi sudah cukup lama dari yang diagendakan 13.30, sekarang jam 2 baru kita mulai kegiatan ini. Dan untuk lebih mengefektifkan lagi kegiatan hari ini, kita mulai dengan bacaan bismillah bagi yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kegiatan sepenuhnya pada saat ini kita akan dipandu oleh Ibu Nenden. Silakan Ibu Nenden. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, Jumat tanggal 11 September tahun 2020, kita berkumpul bersama dalam room Webex dalam acara sosialisasi pelaksanaan kompetensi sains madrasah online. Dengan narasumbernya yaitu Direktur KSKK Dirjen Pendis Kementerian Agama RI, Bapak Dr. Haji Umar MA. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nenden Sri Sulastri dari MTSN 2 Sukabumi sebagai moderator dan rekan saya Bapak Hendra Darmawan dari MAN Kota Cimahi sebagai host. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Lalan Suherlan selaku Ketua MGMP Biologi MA Jabar. Pada persilakan saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apa terdengar Bu Nenden, Bu Host? Assalamualaikum. Bapak jelas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada hari ini, hari Jumat 11 September 2020, alhamdulillah MGMP Biologi Madrasah Alia Provinsi Jawa Barat kerjasama dengan Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dalam kegiatan ini. Tapi dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam juga tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan hari ini kita bisa berkumpul, khususnya para peserta, yaitu dari pihak KSMO tingkat nasional, KSMO tingkat provinsi, KSMO tingkat kabupaten kota, Bapak pengawas, Bapak kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan juga para guru bidang yang diinstruksikan untuk atau yang membimbing KSM nanti siswanya, dan juga para siswa yang mungkin diberikan kesempatan pada hari ini untuk masuk di kegiatan sosialisasi kegiatan sains madrasah online yang tahun ini diluncurkan oleh Direktorat KSKK Madrasah. Kami selaku pelaksana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur GTK, Bapak Dr. H. Umar MA, dan juga seluruh di Direktorat. Alhamdulillah, terima kasih atas responsif yang kami informasikan sebelumnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini menjawab beberapa hal yang mungkin karena KSMO ini adalah baru tahun ini dilaksanakan. Oleh karena itu kita perlu pencerahan, perlu pemaparan yang secara kebijakan maupun secara teknis seperti apa nanti persiapan kita, khususnya para pembina
atau guru bidang studi maupun siswa dan juga secara teknis nanti di sekolah, yaitu karena hari ini tidak ada yang bicara, tidak ada tingkat provinsi, yang tahu di dalam juknis adalah di satuan pendidikan dan juga di tingkat nasional. Ini perlu pencerahan yang sangat istimewa lah, atau yang luar biasa pada hari ini. Yang terakhir, terima kasih kepada seluruh panitia, khususnya tim UBEK, MBB, MGMP Biologi Emma Jawa Barat. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa memberikan yang terbaik. Dan mohon izin kepada Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, juga kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Provinsi Jawa Barat. Kita mengadakan kegiatan ini adalah karena terpanggil untuk memberikan yang terbaik untuk komunitas MGMP, untuk biologi, kimia, fisika, matematik, ekonomi, dan geografi. Itu saja mungkin yang kami sampaikan. Mudah-mudahan hari ini mendapatkan pencerahan yang sangat-sangat luar biasa dari Pak Direktorat GTK, khususnya dari Pak Direktur GTK. Itu saja mungkin Bu Nenden. Seluruhnya terima kasih kepada peserta yang sudah dapat hadir pada hari ini. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh tim pelaksana KSMO nasional, yaitu Ibu Nanik. Pada Ibu Nanik, saya persilahkan. Halo Ibu Nani. Halo, baik. Ya, siap. Halo, dengar suara saya, Bu? Iya, terdengar Bu, silahkan. Ya. Baik. Ada yang mesti ditampilkan tidak Bu? Iya, boleh. Boleh, saya diizinkan nanti ada share materi, Bu, ya? Oh, siap. Oke, baik. Hendra, minta tolong aksesnya. Ya, siap. Sudah, Teteh. Ya. Ya, Bunda, silakan. Sudah bisa share. Oke. Ya, tolong panggilin kakak dong. Panggilin. Kak. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu, seluruh peserta yang hadir di rapat atau virtual terkait sosialisasi pelaksanaan KSM ini, alhamdulillah. Sebentar, saya sekalian mau share ya, Bu. Iya, silakan Bun. Iya. Sudah saya kasih poin presenter. Ini tadi terus ini Ya, sudah tampil Bun. sudah jelas. Pak? Ya, Sudah kelihatan? Iya. Sudah. Mungkin bisa diperbesar Bun. Tampilannya masih kecil. Oke. Sebentar Pak ya. Ya. Sudah lebih besar Bun. Ya. Ya, siap. Sudah jelas Bunda, silahkan. Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi
pertama kali mungkin saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian terkait Bapak dan Ibu yang sudah menginisiasi program ini sangat membantu kami di Direktorat KSKK Madrasah untuk pelaksanaan KSMO yang insya Allah kita sudah akan mulai ya, bukan akan tetapi ini sudah mulai harus kita lakukan, baik nanti mungkin di tingkat satuan pendidikan maupun nanti sampai di tingkat nasional. Pertama mungkin Pak Direktur barangkali nanti mohon Bapak dan Ibu barangkali beliau mau harus bergabung, bisa masih dihubungi saja nanti kalau beliau ingin menyampaikan banyak hal karena kebijakan ini kebijakan yang luar biasa tahun ini. Ada beberapa hal yang saya yakin akan beliau sampaikan karena ini adalah KSM yang sangat berbeda di tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama sekali bahwa KSM ini adalah sebuah perwujudan bagi kita semuanya, Bapak dan Ibu sebagai tim guru ya, tim guru mapel dan lain sebagainya. Bagaimana kita tetap memberikan ruang khusus kepada siswa kita, walaupun di tengah pandemi seperti ini, tapi kita tetap memberikan ruang bahwa anak-anak kita harus difasilitasi, harus memberikan hak mereka untuk terus berkompetisi, mempunyai prestasi, dan lain sebagainya. Sehingga di samping pembelajaran juga mereka harus kita kawal, tetapi juga motivasi untuk mereka berprestasi juga harus kita fasilitasi ya, terus kita pupuk bersama. Itulah yang Bapak dan Ibu yang harus kita tanamkan bersama, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID seperti ini, pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh, kemudian siswa-siswa belajarnya juga dengan e-learning, tapi fasilitas untuk terus support anak-anak kita itu terus berprestasi harus kita tanamkan bahwa budaya anak-anak kita itu berkompetisi tidak boleh berhenti walaupun tahun ini adalah tahun COVID. Sehingga KSM yang sebelumnya memang kita rancang seperti tahun-tahun yang sudah-sudah, tahun ini adalah yang direncanakan itu sudah diputuskan dan SK-nya juga sudah ada di Kendari untuk secara nasional, tetapi karena kondisi COVID, semua anggaran juga sudah mengalami refocusing, sehingga tidak ada alokasi apapun untuk penyelenggaraan KSM ini, baik di tingkat, saya kira di tingkat provinsi maupun kabupaten, dan juga di pusat sudah tidak ada. Sehingga kita sangat berpikir keras, Bapak dan Ibu, Pak Direktur dan tim kami, bagaimana caranya bahwa KSM di 2020 ini tetap harus ada dengan pola-pola yang sesuai dengan kondisi yang ada. Sehingga lahirlah kebijakan Pak Direktur untuk penyelenggaraan KSM ini secara online, yaitu KSM online seperti itu ya. Nah ini salah satu latar belakang Bapak dan Ibu kenapa kita memutuskan KSM online ini, salah satunya yang hal-hal yang tadi saya sampaikan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masih ada 4 bulan ya, September, Oktober, November, Desember. Bahkan tidak sampai Desember kita nanti planning jadwalnya itu sudah kita dapat menyelesaikan KSMO ini secara nasional. Kalau Juknis kan saya kira Bapak dan Ibu sudah punya semua ya. Allah ada. Halo? Ya. Insya Allah. Sudah bisa di-download, Bu. Sudah di-download ya, Bapak. Baik. Ya, sudah bisa di-download. Ya. Oke. Saya nanti coba sampaikan sekilas
petunjuk atau panduan yang garis besar pelaksanaan KSM di 2020. Mudah-mudahan nanti akan menambah gambaran bagaimana pelaksanaan nanti, khususnya Bapak dan Ibu dalam mendampingi siswa kita dalam menuju KSM baik di satuan pendidikan maupun di tingkat nasional nanti. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai bahwa kita semua tahu Bapak dan Ibu bahwa KSM ini sama-sama yang memang sudah Bapak Ibu ketahui bersama ya, bahwa itu adalah sebuah ajang kompetisi di bidang sains yang kita selenggarakan oleh Kementerian Agama, dan ini menjadi kegiatan yang sangat bergengsi atau sangat menjadi core-nya di Direktorat KSAK Madrasah, bahkan Kementerian Agama khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Di situ mewadahi bagaimana siswa kita untuk berprestasi di bidang sains dan teknologi. Nah, ini adalah KSM yang memang setiap tahun kita lakukan. Nah, begitu juga di 2020, seperti tadi saya awal sampaikan, adalah kita dengan menggunakan secara online, karena memang tidak memungkinkan siswa kita berkumpul di suatu tempat, dan bahkan kalau di nasional seperti biasanya kita berkumpul di sebuah provinsi yang memang nanti kita sama-sama lakukan berbagai macam aktivitas lainnya, seperti kemarin terakhir kita lakukan 2019 adanya di Manado. Mudah-mudahan kita berharap 2021 COVID sudah berangsur hilang, sehingga tahun ini kita sedang merancang anggaran 2021 akan kita agendakan dan kita rancang kembali KSM ini seperti biasanya, yang memang kita akan lakukan mungkin nanti kebijakan apakah secara online lagi atau bahkan secara offline atau kombinasi, yang memang karena kalau secara online itu memang zamannya sekarang Bapak dan Ibu ya, kita mau tidak mau, kita sendiri Bapak dan Ibu juga, dunia teknologi tidak akan terlepas ke depan, itu harus secara online itu tetap harus menjadi pilihan. Nah, ini saya kira untuk KSM 2020 ini menjadi awal perubahan Bapak dan Ibu, yang ke depan mau tidak mau siswa kita, Bapak dan Ibu juga sekalian, adalah bahwa kita semua harus berubah mindset kita dalam mengelola atau dalam pelaksanaan apapun yang kita lakukan, baik dari dunia pembelajaran, kemudian juga aktivitas kita untuk anak-anak kita juga tentunya tidak melulu secara offline, tetapi kita akan secara online, itu akan menjadi tuntutan yang mau tidak mau harus kita lakukan. Oleh karena itu, ini menjadi awal perubahan Bapak dan Ibu, bahwa ke depan khususnya KSM juga nantinya adalah bisa secara online dan juga mungkin kita kombinasi dengan offline. Mudah-mudahan COVID ini insya Allah segera berlalu dan kita kembali normal beraktivitas, dan tetap juga membawa perubahan yang luar biasa buat kita semuanya, bahwa dunia teknologi akan terus mewarnai di setiap aktivitas kita Bapak dan Ibu. Baik, tujuannya saya kira tujuan KSM ini secara umum Bapak dan Ibu adalah karena kita sama-sama tetap bahwa walaupun kita melakukan pembinaan siswa kita untuk terus berprestasi, tapi tetap terus jangan lupa adalah memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, kemudian siswa kita juga cerdas,
sehat, dan disiplin serta menguasai jangan lupa adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini saya kira tujuan umum kita bagaimana penyelenggaraan KSMO kita tahun 2020 ini, sehingga siswa kita nanti menjadi siswa yang memang luar biasa di tengah-tengah pandemi pun tetap menunjukkan bahwa siswa kita itu mempunyai peran yang luar biasa dalam mewujudkan SDM unggul kita, dalam hal mewujudkan dan mencetak generasi yang luar biasa. Itu tujuan umum ya, saya kira ini menjadi terus kita kembangkan di semua aspek dan semua kita memotivasi anak-anak kita. Baik, untuk tujuan khusus Bapak dan Ibu, ini saya kira adalah ada beberapa hal yang terus kita jaga. Yang pertama itu adalah bagaimana menyediakan wahana bagi siswa madrasah dalam mengembangkan bakat dan minat di bidang sains. Jadi mendevelop siswa kita, itu bagaimana anak-anak kita itu biar tidak berhenti. Jadi memotivasi mereka untuk terus mengembangkan bakat dan minatnya. Lalu juga memotivasi siswa kita dalam meningkatkan kemampuan intelektualnya, emosionalnya, dan spiritualnya berdasarkan nilai-nilai agama. Jadi nanti di KSMO 2020 ini nanti tidak hanya sekedar siswa itu mengerjakan soalnya dengan baik, tetapi juga anak-anak kita akan kita lihat bagaimana integritasnya dan lain sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu, masih dalam hal tujuan khusus, itu bahwa siswa kita adalah kita kasih ruang competition untuk culture-nya, yaitu menumbuh kembangkan budaya kompetisi yang sehat di kalangan siswa madrasah. Jadi budaya untuk terus berkompetisi siswa kita itu tetap harus kita fasilitasi ya. Jangan sampai walaupun kondisi COVID anak-anak kita terus kendur ya Bapak Ibu, kendur untuk mereka melakukan prestasi-prestasi yang memang sebenarnya mereka itu biasa mereka lakukan. Nah ini adalah bagaimana kita culture untuk terus siswa kita itu berkompetisi tetap kita jaga. Kemudian memberikan kesempatan menjadi duta Indonesia yang dapat membanggakan bangsa. Nah siapa tahu Bapak dan Ibu, saya punya mimpi bahwa tahun-tahun berikutnya nanti KSM itu bisa menjadi KSM internasional. Jadi nanti mimpi juga Pak Direktur, arahan Bapak Direktur tahun-tahun berikutnya kita akan KSM itu tidak hanya secara nasional, tapi kita akan undang negara-negara tetangga. Nah ini bagian dari semangat kita bersama bahwa kompetisi kita tidak hanya di lokal, tetapi juga di kancah internasional. Ini Bapak dan Ibu yang perlu diketahui bersama, sehingga perlu ada kesiapan-kesiapan ke depan yang memang kita harus lakukan dengan baik. Baik, Bapak dan Ibu, kita masuk ke bidang yang dilombakan. Seperti tahun yang lalu, Bapak dan Ibu, bidang lomba yang akan dilombakan adalah sama, adalah 11 mapel. MI itu ada 2 mapel, matematika terintegrasi, sains IPA terintegrasi. MTS, matematika terintegrasi, IPA terpadu terintegrasi, kemudian IPS terpadu terintegrasi. MA juga seperti itu ya, matematika terintegrasi, biologi, fisika, kimia, ekonomi, dan geografi terintegrasi. Jadi bidang lomba ini sama dengan yang tahun-tahun yang lalu dan juga terintegrasi dengan sains dan ilmu-ilmu keislaman. Ini masih sama yang akan kita lakukan. Nah, ini menginjak kepada waktu dan tempat pelaksanaan ya.
Baik, Bapak dan Ibu, buat KSMO ini yang pertama adalah bahwa KSM Satuan Pendidikan dimulai dari sekarang ya, sebenarnya sudah ini, dipersilakan ya. Karena KSM Satuan Pendidikan itu menjadi otoritas di masing-masing madrasah. Dipersilahkan bahwa nanti siapa yang akan ditunjuk oleh madrasahnya, siswa yang akan didaftarkan untuk di di KSM secara nasional. Nah, waktu pelaksanaannya Bapak dan Ibu, pendaftarannya ya, itu di 25 September sampai 23 Oktober 2020, ini adalah waktu pendaftarannya. Dengan mengakses alamat linknya ini ya, biasa ksm.kemenak.go.id. Kalau tahun lalu sebelumnya kan sama juga ya Bapak dan Ibu, satuan pendidikan, kemudian akan di tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi. Tapi kali ini adalah bahwa Bapak dan Ibu tetap menunjuk saja di satuan pendidikan siswa-siswa tersebut yang nantinya akan akan didaftarkan untuk secara tingkat nasional. Nah, ini pendaftarannya Bapak dan Ibu 25 September sampai 23 Oktober. Kemudian untuk uji coba nih Bapak dan Ibu ya, uji coba KSM nasional nanti di awal November itu kita akan ada uji coba. Kemudian KSM nasionalnya itu di tanggal 9 sampai 10 November 2020. Nah, ini di rumah masing-masing atau Bapak dan Ibu bisa memfasilitasi siswa-siswa tersebut di suatu tempat ya, di madrasah misalnya. Jika memang terbatas siswa-siswa di rumah itu jaringan internetnya kurang atau tidak ada seperti itu. Sehingga pihak madrasah diperbolehkan untuk memfasilitasi terkait pelaksanaan siswanya untuk pelaksanaan KSMO secara nasional. Nah, tetapi dengan catatan Bapak dan Ibu, jika memfasilitasi siswa tersebut di suatu tempat, misalnya di madrasahnya, harus tetap menjaga protokol kesehatan. Ini jangan sampai dilupakan, karena memang saat ini kita masih betul-betul wilayah-wilayah banyak wilayah saya kira masih belum bisa kita bersahabat, sehingga tetap protokol kesehatan secara rigid harus dilakukan, sehingga jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan pada saat nanti siswa kita melakukan atau mengerjakan KSMO nasional. Ada beberapa hal yang memang COVID ini menjadi mewabah kembali. Kemudian pengumuman juga ada di itu tetap laman yang sama, itu tanggal 19 November ya. Itu uji cobanya tadi tanggal 2 sampai tanggal 3 ya, Bapak dan Ibu. Nih. Baik, sekarang bentuk tes Bapak dan Ibu. Untuk KSM Satuan Pendidikan itu adalah tesnya dipersilahkan bentuk dan ditetapkan oleh masing-masing madrasah. Jadi diberi kekuasaan atau kewenangan penuh terhadap madrasahnya untuk melakukan penyeleksian siswanya, sehingga akan menghasilkan siswa yang memang nanti sudah ditunjuk oleh masing-masing madrasah. Kemudian yang berikutnya adalah langsung KSM nasional. Jadi tesnya bentuknya CBT, soalnya juga disiapkan oleh Komite Ahli KSM nasional, sedangkan sarananya ialah sarana itu disiapkan oleh Komite Satuan Pendidikan atau oleh pesertanya. Baik, ini persyaratan pesertanya. Biasa ya Bapak dan Ibu, yang berbeda tahun ini dengan tahun yang lalu adalah
bahwa sekarang boleh diikuti siswa yang kelas akhir ya. Kalau tahun lalu kan tidak boleh siswa kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 mengikuti karena sudah kelas akhir. Tetapi tahun ini kita dengan semangat memberikan motivasi dan semangat ruang yang sama oleh seluruh siswa kita, sehingga seluruh siswa kita kita berikan kesempatan untuk mengikutinya. Kemudian satu siswa Bapak dan Ibu hanya mengikuti satu kategori lomba. Misalnya tadi MI itu ada 2 kategori bidang studi, ya ada 2. Jadi satu bidang lomba hanya satu siswa untuk mengikuti lomba. Tidak boleh di satu siswa mengikuti 2 bidang yang sama, gitu ya. Kemudian peserta yang melanggar ketentuan akan diskualifikasi. Baik, ini tahapan KSM Satuan Pendidikan Bapak dan Ibu. Peserta KSM adalah yang lolos seleksi madrasah atau ditunjuk oleh guru berdasarkan prestasi akademik. Kemudian menyiapkan soal seleksi dan penilaian menjadi tanggung jawab madrasah. Siswa terbaik bidang studi mewakili madrasah di tahapan KSMO nasional. Kemudian tahapan KSMO nasional itu adalah bahwa diikuti oleh 1 orang siswa tiap bidang studi di madrasah yang sama. Kemudian seleksi dilaksanakan serentak menggunakan online. Penilaian, nah ini Bapak Ibu, yang berbeda di KSMO tahun 2020 ini adalah bahwa penilaian itu adalah mempertimbangkan nilai tes dan juga nilai integritas peserta dalam tes. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, yang namanya tes secara online itu tidak ada pengawasan. Jadi nanti Bapak dan Ibu dari tim ahli KSMO itu sudah merancang betul bahwa nanti siswa jika dia tidak jujur atau nilai integritasnya tidak bagus, mereka adalah sudah otomatis akan kena diskualifikasi. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, tidak boleh bu guru atau siapapun itu nanti membantu ya atau dan lain sebagainya, karena memang kita kan tidak bisa mengawasi atau siapapun tidak bisa mengawasi, sehingga ada sistemnya nanti dari tim ahlinya itu adalah bahwa tidak hanya sekedar nilai tes, tetapi juga nilai-nilai integritas itu adalah menjadi faktor utama dalam penilaiannya. Nah, itu yang menjadi nilai yang lebih di KSMO tahun 2020 ini. Kemudian Bapak dan Ibu, hasil dipublikasikan di KSMO resmi, kemudian juga siswa terbaik akan dapat hadiah atau penghargaan ya. Baik Bapak dan Ibu, ini teknis bahwa setiap tanda peserta, siswa peserta nanti akan ada tanda peserta KSMO yang dicetak oleh peserta apabila diperlukan. Nah ini nanti dari aplikasi pendaftaran nanti ada fasilitas tanda peserta KSM, boleh dicetak, boleh tidak, ini tidak memaksa. Tapi nanti di situ difasilitasi atau akan ada tanda pesertanya. Kalau toh memang tidak dicetak juga tidak apa-apa. Intinya adalah tidak memberatkan para peserta gitu ya. Kemudian ada penandatanganan fakta integritas Bapak dan Ibu. Peserta wajib menandatangani blanko fakta integritas yang telah disiapkan oleh panitia nanti secara nasional, kemudian diunggah ke laman pendaftaran. Nah ini nanti ada aplikasi khusus untuk pendaftarannya, yang mana di situ nanti akan dituntun bagaimana nanti siswa harus menandatangani fakta integritas dan kemudian akan diunggah di laman pendaftaran tersebut.
saat ini saya kira belum mulai ya, karena nanti pendaftaran akan dimulai di tanggal berapa tadi? 21 sampai 30 September 2020. Ini KSM Satuan Pendidikan, kemudian pendaftarannya di 25 sudah bisa dimulai sampai di 23 Oktober. Oke. Baik, ini kewajiban peserta. Saya kira ini nanti bisa dibaca Bu ya. Nanti saya bagi ininya. Kita kirim ke Bapak dan Ibu sekalian untuk kewajiban peserta, syarat-syarat nanti juga akan muncul di aplikasi pendaftarannya, nanti akan muncul di situ bagaimana yang harus diikuti. Siswa kita harus melakukan apa, nanti di situ termasuk kewajiban peserta ini harus melakukan dan dilakukan apa dan lain sebagainya. Kemudian juga tata tertib nanti di di aplikasinya juga akan muncul di situ. Ini sekali lagi bahwa siswa tidak boleh atau salah satunya untuk memantau itu tadi adalah bahwa tidak boleh orang lain ada di sekitarnya, itu nanti ada kamera yang akan memantau dan akan memotret Bapak anak-anak kita, makanya nanti ada persyaratan yang memang yang harus dilakukan pada saat ini komputernya. Ini biasa ada 30 menit sebelum ujian dimulai, menyiapkan alat tulis, tidak menggunakan alat komunikasi, kemudian melakukan tes simulasi KSM. Nah, ini tata tertib saat masuk aplikasi ya Bapak dan Ibu. Peserta memasukkan username dan password yang telah disediakan. Kemudian peserta menyetujui syarat dan ketentuan pelaksanaan tes. Peserta mengecek sesuai identitasnya. Peserta melakukan rekam wajah pada aplikasi dengan menunjukkan identitas peserta. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan dituntun di aplikasi pada saat tes nanti sudah dimulai pada saat pendaftaran dengan aplikasi KSM yang sudah disiapkan oleh tim ahli nanti. Begitu juga oleh aplikasi untuk KSMO nanti ada beberapa. Nanti kalau sudah ini harus diikuti langkah demi langkah. Ini peserta ujian sama juga ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini muatan soalnya Bapak dan Ibu KSMO 2020 bahwa tetap menjadi KSM secara konsen Al-Quran, yaitu karena terintegrasi dengan ilmu keislaman. Kemudian yang tahun ini adalah Ibu adalah nanti adalah soal multilingual ya. Di Bapak dan Ibu nanti soal yang akan muncul adalah dalam bahasa Inggris, maksudnya campuran ya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Arabnya, kemudian ada bahasa Indonesia. Dan ini dirancang khusus untuk tim ahli yang menyusun soal, karena ini adalah KSM yang luar biasa di tahun 2020, sekaligus kita tunjukkan bahwa siswa kita yang ke depan kita harus mengedepankan aspek bahasa. Siswa madrasah harus sudah kita mulai dari sekarang gitu. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, nanti soalnya selain seperti yang lalu itu adalah integrasi dengan ilmu-ilmu keislaman, tapi juga bahasa yang digunakan adalah soalnya itu multilingual gitu ya. Jadi kalau MI misalnya nanti ada pengantarnya atau ini ada yang bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Kalau MI tetap banyakkan bahasa Indonesia, tapi kalau yang MTS dan MA itu nanti akan bercampur ya, berbahasa Inggris dan bahasa Arab.
Baik, mungkin itu Bapak dan Ibu sekilas yang bisa saya sampaikan. Secara umum pelaksanaan KSM 2020 yang memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kami mohon dukungan dan bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian untuk suksesnya atau lancarnya penyelenggaraan KSM tahun 2020 yang kebijakan Bapak Direktur adalah secara online. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik dan dapat mengeluarkan atau mencetak atau menyiapkan siswa kita yang justru lebih punya daya saing lagi, karena tidak hanya anak-anak kita diberi kesempatan untuk berkompetisi di bidang ilmu, sains, dan teknologi, tapi juga aspek integritasnya juga akan dinilai, sekaligus bagaimana siswa kita itu ditantang untuk kemampuan dalam multilingual, multibahasa. Nah, ini yang menjadi perhatian Bapak Direktur, sehingga mudah-mudahan walaupun di tengah-tengah pandemi COVID, kita tetap mampu untuk mendorong siswa kita untuk terus tetap berprestasi dan berjuang dalam pembelajaran, sehingga siswa kita menjadi siswa yang tetap punya daya saing tinggi di bidang ilmu teknologi. Itu aja barangkali Bapak dan Ibu sekalian sementara. Mudah-mudahan nanti ada tambahan kebijakan-kebijakan dari Bapak Direktur yang bisa disampaikan di kesempatan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Kemudian ini mungkin ya Bu, penyesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan, sehingga alternatifnya itu adalah secara online ya Bu. Dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Baik Ibu, mohon berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari peserta, baik yang ada di chat maupun yang raise hand. Bagaimana Ibu? Ya boleh Bu. Oke. Tapi mohon yang dibacakan saja Bu ya. Oh siap, dibacakan saja oleh saya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan pertama dari Bapak Budianto. Apakah peraih medali KSM yang tahun lalu bisa ikut lagi dalam KSM tahun ini dalam bidang yang sama? Halo? Halo? Iya Bu. Pertanyaannya Bun? Jadi peserta KSMO yang sekarang itu, yang kemarin peraih medali di KSM tahun lalu, bisa ikut lagi atau tidak dalam kompetisi yang sekarang? Diperbolehkan Bu. Jadi kita semangatnya adalah bahwa memberikan ruang semua siswa berkompetisi, makanya kita mencari beberapa strategi bahwa kita nanti soalnya yang soal multilingual itu, ini adalah memberikan ruang bahwa siswa kita semuanya ditantang untuk lebih punya daya saing yang lebih tinggi lagi. Jadi diperbolehkan Bu. Kami di juknisnya tidak menyebutkan dan tidak melarang bahwa siswa yang sudah pernah meraih KSM medali sebelumnya tidak diperbolehkan gitu. Nah, kalau tahun lalu kita masih melarang ya untuk KSM terutama yang mendapatkan emas itu tidak boleh gitu. Nah, sekarang kami tidak ada pembatasan itu, dipersilahkan untuk siswa semua mengikuti ajang ini. Itu Bu, terima kasih. Oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini kita beranjak ke yang raise hand dulu, Pak Hendra.
Teteh kayaknya lebih baik di chat dulu karena saya lagi mencari Dokter Umar. Oh, silakan. Ya, Siap, mudah-mudahan udah bisa masuk. siap, Bapak. Ya, Ini ada pertanyaan selanjutnya, Bu. Untuk Ya, pesertanya itu, kan tadi dijelaskan satu ya, hanya satu satu per bidang saja. studi. Ya, per bidang studi. Apakah ada kebijakan yang lain untuk menambahkan kembali? Mungkin gitu, tidak hanya satu, memberikan peluang pada siswa yang berprestasi, karena kami yakin mungkin di sekolah Bapak dan Ibu yang ada, pada tahun sebelumnya itu kita diberi kelonggaran itu sampai 5 peserta ya Bun, dalam satu sekolah dan untuk satu mata pelajaran. Iya Bu, kami memang sudah memutuskan seperti itu Bu. Jadi KSM nasional itu akan diikuti oleh satu bidang studi per mapel itu oleh satu siswa dalam madrasah yang sama. Jadi nanti kalau MI itu ada 2 mapel, itu adalah ada 2 siswa yang mewakili di 2 bidang mapel tersebut gitu. Jadi nggak bisa, mohon maaf, mungkin tidak ada perubahan, artinya tidak ada perubahan lagi jika akan menambah ya Bapak dan Ibu. Kalau tahun lalu kan memang itu tidak, itu bisa dilakukan untuk tingkat kabupaten ya, masih offline Bapak dan Ibu. Kali ini adalah secara online, jadi hanya diikuti satu siswa per bidang studi masing-masing dari madrasah tersebut gitu. Jadi itu Bu ya yang bisa saya sampaikan. Ini sementara kita seperti itu kebijakan yang diambil oleh Direktorat KSKK Madrasah. Mudah-mudahan ini tahun awal bagaimana kita pelaksanaan secara online bisa kita evaluasi untuk tahun-tahun berikutnya. Itu dulu Bu ya. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya Bu. Ini apakah saat pengisian soal akan direkam untuk menghindari kecurangan? Kalau iya, apa rekaman itu nanti bisa dibagikan? Kalau pengisian soal, saya Atau kira mungkin dipublikasikan mungkin Bun? kalau hasil nilainya nanti akan dimasukkan Bu, dipampang di website itu ya hasil nilainya gitu. Tapi kalau direkam itu adalah bagaimana memastikan siswa tersebut itu bekerja sendiri, itu nanti secara sistem ada sistemnya yang untuk merekam bahwa siswa tersebut melakukan pekerjaan sendiri. Itu sudah teknis sekali di bidang IT Bu. Gitu. Oke. Bu Nenden? Ya. Oke. Boleh bacain titipan pertanyaan via Japri ini karena mereka ada di YouTube. Ya, silakan Bu. Oke, baik. Bunda Nani, ini ada beberapa titipan pertanyaan. Yang pertama, sistem integritas yang akan dilaksanakan oleh Komite KSMO ini mekanismenya seperti apa? Mungkin kami butuh penjelasan bagaimana caranya supaya siswa itu benar-benar terlihat jujur dan memang tidak curang. Yang kedua, soalnya apakah berupa PG? Jika iya, berapa soal dan apakah sesuai dengan silabus yang ada di Juknis? Yang ketiga, Bu Nenden tolong dicatat ya. Yang ketiga, bolehkah komite kabupaten mengkondisikan peserta sekabupaten tersebut pada suatu tempat dengan mengikuti protokol kesehatan? Adakah persyaratannya? Bu Nenden tolong ya. Yang keempat, peserta MI kelas 4, apakah soal yang akan diberikan oleh tim KSMO sesuai dengan jenjangnya? Yang kelima, soal terintegrasi
yang dimaksud pada juknis itu seperti apa? Apakah dikaitkan dengan ayat tertentu atau hanya pemaparan ayat tanpa ada kaitannya dengan materi KSM tersebut, seperti itu. Karena ada beberapa KSM yang lalu itu ada beberapa bidang yang hanya menyertakan ayatnya saja seperti pada biologi, tapi ketika soalnya tidak ada sangkut paut dengan ayat tersebut. Jadi tidak ada sangkut paut dengan ayat tersebut. Seperti itu, Bun. Bu Nenden, ada 5 pertanyaan ya yang saya ini kan. Ini dirangkum dari beberapa, ada 100 yang bertanya, tapi saya rangkum jadi 5 saja. Silahkan Bu Nenden. Oh, yang pertanyaan nomor 1 dan 2 sepertinya tadi sudah dijawab Bu Neng Lani. Halo? Oke, ya. Tadi pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 sudah terbahas oleh Bunda Nani. Mungkin kita beranjak ke pertanyaan yang nomor 3. Yang bolehkah Komite Kabupaten mengkondisikan di kabupatennya sendiri tapi dengan prasyarat protokol kesehatan yang sangat ketat mungkin, Bun? Bagaimana? Ya, baik, terima kasih Bu. Itu betul sekali Bu, kami tidak melarang untuk Komite Kabupaten itu untuk memfasilitasi ya yang saya sampaikan tadi. Dipersilahkan, tetapi sekali lagi ingat betul bahwa protokol kesehatan itu menjadi faktor utama. Keselamatan anak-anak kita itu menjadi faktor utama. Ini yang sangat ditekankan. Jadi nanti tetap mengikuti aturan yang ada di wilayah masing-masing. Jika memungkinkan, monggo. Tapi kalau memang jika tidak memungkinkan, itu jangan memaksa, gitu ya. Pada intinya kami tidak melarang, dipersilahkan Bapak dan Ibu untuk Komite Kabupaten itu mengkondisikan, memfasilitasi, tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, kami sebenarnya tidak menyarankan ya, karena kami tidak mengetahui kondisi di lapangan. Kondisi yang ada di Bapak dan Ibu masing-masing wilayah kami tidak mengetahui. Seperti juga pelaksanaan pembelajaran kan seperti itu juga ya Bapak Ibu, bahwa masih ada aturan SKB 4 Menteri itu yang memang jika memang tidak memungkinkan ya tidak boleh gitu. Tapi jika memang Bapak dan Ibu mampu untuk mengkondisikan dengan protokol kesehatan yang super ketat dan menjamin atau terjamin anak-anak kita itu keselamatan, kami persilahkan. Dipersilahkan Bapak dan Ibu ya, dengan persyaratan itu tetap menjaga kesehatan, keselamatan siswa kita secara secara bersama-sama tadi. Karena nih kalau difasilitasi saya kira kan berkumpul di suatu tempat ya Bapak dan Ibu dengan lebih dari siswa kita yang beberapa orang sehingga perlu jaminan siswa kita itu sehat dan selamat. Mungkin itu Bu, gitu. Kemudian yang berikutnya tadi, yang 4 kalau nggak salah adalah bahwa siswa MI kelas 4 apakah sesuai jenjangnya? Saya kira sama Bu. Jadi Bapak dan Ibu. Jadi nanti soalnya itu sebagaimana yang sudah ada di Juknis, itu kisi-kisinya bisa nanti disampaikan, bisa dipelajari dari situ. Dan juga Bapak dan Ibu sekali lagi bahwa soal integrasi keislaman, sains dan integrasi Islam itu karena ini nanti adalah penyelenggaranya tim ahli KSMO-nya adalah sama dengan tahun yang lalu, itu saya kira juga akan tidak beda jauh bagaimana mengemas untuk integrasi soal-soal sainsnya itu dengan ilmu-ilmu keislamannya, Bapak dan Ibu ya. Jadi tidak berbeda sebenarnya untuk integrasi keislamannya. Yang berbeda adalah nanti ini adalah bentuk soalnya adalah multi bahasa. Itu barangkali Bu ya. Makasih. Oke.
Sama Pertanyaan Bu Nenden, selanjutnya, Bu Nenden, ya. Bu Nenden, ada Bapak, Bapak udah hadir di room? Oh, siap. Teh Rani, mohon maaf, Ya, namanya? Bapak Umar. Iya, saya cari belum ada. Aha. Atas nama siapa mungkin? Bapak nelpon katanya Bapak udah ada di room. Iya, mungkin nama di apa di pas masuknya. Oke, sebentar. Iya, Berarti kita lanjutkan dulu dengan ya pertanyaan lanjut ya. aja Bu Nenden. Oke. Bunda, selanjutnya ini pertanyaan, apakah peserta KSMO ini hanya dari madrasah atau boleh dari yang lain, misalkan SD, SMP, atau SMA? Ya, untuk tahun 2020 ini Bu, dengan kebijakan yang baru KSMO ini, Pak Direktur punya kebijakan bahwa tahun ini hanya untuk madrasah, Bu. Jadi kita ingin memfasilitasi madrasah saja. Untuk yang dari sekolah kami dengan terpaksa ya, dengan ini belum kita ikutkan untuk di KSMO 2020 ini. Mudah-mudahan tahun depan dengan desain yang berbeda, nanti kita akan mengikutkan kembali di anak-anak kita untuk berkompetisi dengan kawan-kawan kita yang lain. Itu barangkali Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bun, bagaimana jika dalam hari H ternyata peserta tersebut sakit misalkan? Bisakah digantikan dengan yang lain untuk kegiatan tersebut? Ada kebijakan atau tidak, atau gimana Bun? Karena kadang yang saya dapati di lapangan juga seperti tahun kemarin waktu saya di tingkat provinsi, di kontingen saya di Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba gula darahnya itu ngedrop siswa tersebut, yang akhirnya siswa tersebut tidak bisa mengikuti di tingkat provinsi. Nah, bagaimana kalau yang di KSMO ini? Kalau sementara belum ada pembahasan kalau sakit seperti itu Bu. Jadi saya kira kalau sakit mungkin nggak bisa ngikutin lagi, sama juga kali Bu ya. Jadi tidak ada penggantian oleh orang lain karena di tata tertib peserta itu seperti itu. Jadi tidak digantikan oleh orang lain. Jadi peserta itu dilarang untuk digantikan orang lain. Itu Bu. Sementara seperti itu Bu ya, dengan alasan apapun. Nah, ya. Siap. Pertanyaan selanjutnya, Bunda. Pada paparan katanya itu tidak ada mapel astronomi untuk kelompok MA, itu bagaimana, Bun? Astronomi kelompok MA. Iya, betul. Pak Hendra, Bu Nenden, mohon maaf ini Bapak sudah masuk dengan itunya Kemenag RI. Kemenag ya? Iya, siap. Saya cari. Siap. Memang nggak ada Bu. Jadi ini Bu ya, bidang terintegrasinya ini. Kalau MA, matematika, biologi, fisika, kimia, ekonomi, dan geografi Bu ya. Jadi ini sudah ditentukan dan sudah setiap tahun 11 mapel ini menjadi mapel yang tiap tahun kita lombakan di KSM Bu. Ya, siap. Iya, Teh Rani sudah saya taikan. Ya, terima kasih. Bu Nenden sebentar. Bu Nenden. Ya. Ya, sebentar ya sayang. Bapak Umar, Bapak Dokter, terima kasih sudah bergabung. Bapak selamat datang. Ini sedang ada paparan dulu dari Bunda Nanik. Mungkin mau dilanjut pertanyaan Bunda Nanik atau Bapak terlebih dahulu? Bapak Dr. Umar, Bapak, apakah bisa monitor suara saya? Pak Hendra, bisa tolong nyalakan mic-nya Bapak? Itu mic-nya masih unmute, Pak. Pak Hendra, tolong dinyalakan. Ya, halo. Oke. Ini Bapak Umar, Pak Hendra bisa dinyalakan mic-nya? Kayaknya mengalami kesulitan Teh karena saya unmute, balik lagi ke apa?
ke mood. Ini ada di attendee atau ada di Sudah di apa namanya? panelis. Udah di panelis. Sudah di panelis, Iya. sudah di atas. Tetapi kayaknya ada masalah di Eh, perangkatnya. bisa keluar dulu, kemudian masuk lagi. Karena di sini kalau melihat partisipan juga tidak terlalu banyak, hanya 891, dan yang lain beralih ke streaming YouTube. Ya, silakan Bunda Neng bisa dilanjutkan. Mohon maaf Bunda Nani terjeda dengan kegiatan apa tadi tanya jawab. Aduh, mohon maaf. Iya. Ya silakan Bunda Tenenden. Oke, siap. Oke, Bun, kita lanjut ya, Bun. Jadi yang astronomi itu memang tidak ada ya, Bun, ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bun. Jika ada kendala signal, apakah bisa diulang? Atau misalnya kendala yang lainnya atau bisa diulang itu, Bun? Itu nanti tim IT, Bu. Kayaknya nanti kita akan ada posko. Jadi nanti kalau ada permasalahan-permasalahannya langsung bisa disampaikan pada saat nanti posko. Jadi kita nanti ada uji coba itu, saya kira nanti persoalan-persoalan bisa disampaikan di situ. Gitu, Bu. Ya. Oke. Mungkin Iya. ini juga merangkai dengan pertanyaan yang itu mungkin nanti bila diperlukan mungkin ada operator CBT-nya juga gitu ya di dalam ruangan tersebut, karena mungkin kami pastikan kami di lapangan itu siswa dan siswi ini pasti akan berkumpul di satu titik, misalnya di sekolah kita, dan perlu arahan mungkin dari tim operator ya, Bu, ya. Ya, nanti bisa aja Bapak dan Ibu bisa tunjuk operatornya, Bu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, ini untuk KSMO sekarang memiliki tahapan-tahapan dalam perlombaan atau memang seperti yang tadi sudah dipaparkan di awal, hanya satu kali tes dan setelah itu berdasarkan hasil tersebut ditentukan juara-juaranya? Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan tadi, Bu. Jadi hanya dari tingkat satuan pendidikan, kemudian langsung secara nasional. Tapi sebelum secara nasional kita akan uji coba. Jadi ada tahapan uji cobanya nanti, Bu. Oke. Sebelum nanti di secara nasional. Tuh. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya juga, Bunda. Ini bagaimana mengenai penggunaan kalkulator? Nah, biasanya untuk bidang ekonomi itu katanya pada mata bidang ekonomi juga dilarang, mengingat hampir semua olimpiade ekonomi termasuk KSN, peserta bidang ekonomi itu dianjurkan menggunakan kalkulator. Bunda? Ya. Bagaimana ini untuk yang mapel ekonomi, Bun? Bisakah membawa kalkulator seperti itu? Ini sudah jelas nih, Bu, ya. Sudah ada ini sudah jelas, Bu. Ya. Halo. Ya, Kita itu nanti sudah jelas, Bu. Nanti ada nanti ada tata tertib peserta yang harus diikuti di aplikasi. Nanti itu sudah ada jelas nanti. Di sini sudah jelas ya, menggunakan alat bantu yang dilarang seperti kalkulator, kamus, dan lain sebagainya. Jadi dilarang, Bu, ya. Gitu. Ya. Bu, ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bunda. Ini itu Pak Direktur sudah bicara, Bu. Oh, sudah siap. Itu Assalamualaikum, Bapak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dengar kan? Bapak, bisa dilanjut saja dengan Bapak mungkin ya Bu Nani? Ya, aku 5 menit saja, 5 menit saja. Silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Buka Subdit yang saya hormati, kawan-kawan Forum MGMP Biologi Nasional yang berbahagia. Dan mungkin kawan-kawan yang ikut di grup YouTube, semua yang saya cintai. Saya mengikuti rapat dari awal tadi, semenjak dari Bandara Soekarno-Hatta sampai sekarang sudah sampai di Wisma. Saya mengikuti pertanyaan-pertanyaannya sangat bagus. Bahwa guru madrasah memang hebat seperti siswanya, luar biasa. Salut atas atas pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang sangat kritis dan sangat membangun. Kawan-kawanku yang saya cintai, saya sangat senang forum ini memperkuat dan memperteguh semangat kita untuk membangun madrasah hebat bermartabat. Mudah-mudahan upaya ini menjadi bagian dari usaha kita untuk mewujudkan harapan yang terbaik untuk masa depan madrasah kita. Maka tahun ini memang sengaja kami nggak melibatkan sekolah umum. Ini khusus untuk anak-anak madrasah karena beberapa hal teknis yang memang kita harus perhatikan untuk itu. Kawan-kawanku yang saya cintai, saya nggak banyak bicara, saya hanya ingin menghimbau, meminta, memohon kepada kawan-kawan khususnya untuk mapel biologi. Di samping KSM, kawan-kawan, ada juga MyRes, ada riset. Saya kira mapel biologi ini sangat relevan untuk bisa diikutkan anak-anak kita, tidak hanya untuk KSM, tapi juga untuk riset. Sekali lagi, kompetisi ini tidak lain, tujuan kita adalah untuk membahagiakan anak-anak kita. Sekali lagi, kompetisi tujuannya adalah untuk membahagiakan anak-anak kita, memberi modal kepada anak-anak kita, memberikan bekal kepada anak kita, supaya kelak menjadi anak-anak yang siap berkompetisi, mereka punya kepribadian yang jujur, kepribadian yang tangguh, tidak gampang mengeluh, karena sudah terbiasa dengan kompetisi yang jujur dan yang baik. Kami meyakini kawan-kawan bahwa insya Allah meskipun kita online, memang sejak awal kami mengapa agak terlambat memberi informasi karena kita ingin memastikan bahwa kompetisi ini betul-betul fair. Dari kawan-kawan Komite Nasional memberikan garansi kepada kami, insya Allah pelaksanaan ini akan menghasilkan anak-anak yang jujur dan anak-anak yang objektif. Ada beberapa kriteria-kriteria, ada beberapa indikator, ada beberapa variabel yang bisa diyakini bahwa ini betul-betul anak-anak yang mengerjakan sendiri. Dan nanti di akhir kompetisi, mohon maaf, kami ingin ada uji coba ada uji akhir. Insya Allah kita akan hadirkan beberapa rektor, beberapa pakar, profesor dalam bidang ahlinya masing-masing untuk nanti sekedar menyapa anak-anak yang juara itu. Sehingga nanti pada saatnya kalau sudah akan diumumkan jadi juara dan akan diberikan penghargaan, tentu kami berharap anak-anak yang hebat yang terpilih itu nanti bisa komunikasi langsung dengan para profesor dan para rektor, karena ingin kami bahwa yang mendapatkan penghargaan, yang mendapatkan kejuaraan di tahun ini spesial, awal kali kita akan usahakan bahwa anak-anak madrasah aliyah otomatis nanti bisa milih kampus-kampus UIN, kampus-kampus IAIN, semua jurusan kecuali kedokteran.
dan insya Allah untuk lulusan MTS bisa langsung ke aliyah manapun di Indonesia, tentu dengan mekanisme pendaftaran yang benar. Demikian juga untuk anak MI bisa milih MTS yang terbaik di Indonesia sesuai dengan mekanisme yang kita akan laksanakan. Jadi kawan-kawanku, saya mohon kebersamaan kita, saya mohon untuk upaya kita sama-sama bahwa orang tua yang baik itu adalah orang tua yang rela untuk bersusah payah demi kebahagiaan anak-anak kita. Saya pun juga sebetulnya lelah, juga sudah lelah. Capek, sudah capek. 3 tahun kami bergelut dalam dunia ini. Tetapi karena ingin kebahagiaan anak-anak kita, maka lelah itu hilang. Capek itu sirna. Yang kita harapkan adalah hanya kebahagiaan anak-anak kita. Sebagai orang tua, rela kita untuk berusaha payah, tapi untuk kebahagiaan anak kita di masa mendatang. Kami meyakini Olimpiade atau kompetisi ini adalah akan membangun budaya kompetisi, budaya kualitas, budaya mutu di madrasah kita tercinta. Sekali lagi saya mohon dukungan kawan-kawan, saya mohon bantuan kawan-kawan. Di samping kompetisi sains, tolong juga MyRes atau riset masih terbuka sampai tanggal 23 September ini. Mudah-mudahan kawan-kawan ada kesempatan untuk mengantarkan anak kita. Kita nggak usah berpikir tentang juara, tetapi kita berpikir untuk kemauan dan keberanian anak-anak untuk tampil. Sebab kalau anak kita sudah tampil, itu sudah modal utama. Berkompetisi. Saya lagi, juara sejati adalah kepada anak-anak yang berani berkompetisi. Juara yang asli adalah mereka yang nanti dapatkan kejuaraan. Jadi ada juara sejati, ada juara yang asli. Mudah-mudahan anak kita semua jadi juara yang sejati dan sekaligus ada yang nanti jadi juara yang asli, yang alami. Sekian Mas, terima kasih. Selamat kepada kawan-kawan MGMP. Ini adalah MGMP yang luar biasa. Dan baru kali ini saya menemukan MGMP yang kritis dan kreatif. Dan nanti MGMP yang lain bisa meniru MGMP luar biasa. Selamat dan sukses. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Terima kasih kawan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hendra, bisa tolong di-share link presensi? Ya, sudah saya share lagi Teh. Baik Bunda Nani. Ya Bu, Bunda Nani masih monitor saya. masih Bu, masih. Oke. Bun, ini mungkin ada kurang lebih 3 pertanyaan lagi, masih bisa kan ya? Teh Nenden bisa atau mau menghabiskan dulu chat? Ini saya habiskan dulu yang chat. Iya, Ada silakan. 3 pertanyaan lagi yang sudah saya rangkum, Pak. Ya. Baik. Saya lanjutkan pertanyaannya, Bu. Ini yang sistem penilaiannya itu bagaimana? Biasanya kalau di KSM sebelumnya kan betul dikalikan 3, terus salah di -1 dan tidak diisi itu kosong. Nah, untuk sekarang itu sistemnya seperti apa? Samakah atau berbeda? Ya, kalau sistem penilaiannya nanti pakai itu Bu, pakai teori apa namanya ya, item respon teori Bu. Jadi dari tim ahli, ini nanti akan mempunyai apa namanya sistem penilaian tersendiri. Jadi karena ada 2 yang akan dinilai terkait apa namanya penilaian secara apa tuh soalnya itu, kemudian juga aspek integritasnya nanti akan dinilai. Jadi berbeda Bu dengan yang tahun lalu saja gitu. Itu saya kira berarti beda ya Bu ya dibanding beda dengan Bu. tahun Ya. yang Jadi lalu. nanti sudah ada sistem tersendiri yang menjadi apa namanya sebuah aplikasi, sebuah teori yang memang nanti akan dirancang memang untuk penilaian siswa tersebut, apakah nanti sesuai dengan standar yang memang sudah ditetapkan atau tidak.
Itu Bu. Itu saya kira Bu ya. Siap. Nah, ketika setelah mengerjakan soal tersebut, Teh apakah Nenden, ya mohon maaf, langsung kita keluar? sampai jam berapa ya, Teh Nenden? Kita batasi karena kita masuknya tadi jam 14 ya Pak. Jadi kita sampai 15.30. Oh, 30. Iya, iya. Dua Siap. jam. Ya, siap. Bun, masih dilanjut lagi. Ini apakah nilai itu akan keluar secara langsung setelah siswa mengerjakan soal demi soal? Enggak Bu, sementara kemarin tidak akan langsung dimunculkan di situ Kak. Oh, berarti kalau yang itu, kalau tahun kemarin itu kan langsung keluar ya Bu ya? Iya, karena ini nanti kan harus dilihat apa namanya, ada dua aspek Bu. Jadi tidak, saya katakan tadi tidak murni bahwa siswa itu mengetahui atau dari dia mengerjakan soal secara yang sudah ada, tapi kita akan melihat dari aspek integritasnya juga Bu, dari nilai kejujuran, integritasnya itu juga akan dinilai, jadi akan menjadi faktor untuk apa namanya, penentu apa nilainya secara total tuh. Jadi nggak akan muncul ya. Nah tapi nanti setelah selesai semua nilainya adalah nanti bisa dimunculkan di pengumumannya. Itu Bu. Pertanyaan terakhir ini Bu, yang dari chat. Kami juara untuk nasional itu apa hanya 1 sampai dengan 3 atau mungkin ada harapannya begitu Bu? Ya, kami sedang merancang itu Bu, karena terus terang ini KSMO 2020 ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang memang sudah dirancang betul, sehingga sudah jelas nih kita akan memberikan hadiah atau penghargaan dengan jumlah sekian gitu. Tetapi kita tetap berusaha bahwa nanti tetap dengan kondisi tahun sebelumnya, bahwa nanti akan ada juara 1 berapa orang, juara 2-nya berapa orang, atau medali emasnya itu berapa orang setiap mapel ya Bu ya, seperti juga tahun lalu. Kemudian juara 2 peraknya itu juga berapa orang, kemudian juga yang perunggu atau juara 3-nya nanti berapa orang gitu. Jadi nanti kita akan tidak hanya juara 1, 2, dan 3, tetapi kita mencoba untuk tetap mendesain bahwa, karena ini seperti Pak Direktur sudah disampaikan bahwa ini adalah untuk membahagiakan anak-anak kita, jadi kita akan lebih banyak untuk memberikan penghargaan itu ke anak-anak kita. Mohon doanya saja, mudah-mudahan kita Pak Direktur sedang berjuang untuk bagaimana sebuah penghargaan untuk siswa kita ini menjadi lebih baik. Itu barangkali Bu. Baik Ibu, akan kita lanjutkan dengan pertanyaan yang dari raise hand. Pak Hendra. Ya siap, Teteh. Kita punya waktu sekitar 10 menitan lagi kayaknya ya. Siap. Iya, siap. Barangkali 2-3 penanya yang dari raise hand ya Pak ya. Iya, siap. Pertama, ya. Pak Ngadiono, mangga Pak. Tolong dibukakan dari MAN 1 Garut Pak. Oh ya, siap. Ya, MAN 1 Garut, silakan. Assalamualaikum Bapak atau Ibu. Waalaikumsalam. Ya, sudah jelas Ibu, silakan. Silakan Bu. Ya, silakan Ibu kalau mau bertanya, sudah muncul suaranya. Kayaknya ada kendala nih Teh. Kita ganti saja ya. Ya, silakan kita ganti ke selanjutnya. Coba Pak Ngadiono ya. Bapak ya. Ya, Pak Ngadiono. Ya, silakan Pak Ngadiono. Halo Bapak. Pak Ngadiono. Assalamualaikum Pak Ngadiono. Ya, tampaknya juga tidak ada. Kita lanjutkan ke Ibu Syarifah. Ibu Syarifah.
Halo, Ibu Syarifah. Nggak bisa juga kayaknya, Pak. Kayaknya nggak bisa lagi. Kita lanjutkan lagi ke Pak Ilyas. Bu Wewet coba Pak. Bu siapa? Wewet pria apa itu? Bu Wewet. Kita cari ya. Iya, Bu Wewet. Iya, silakan Bu Wewet. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Kami dari Man Pekalongan, Bapak Ibu. Ini saya masih agak bingung untuk nanti yang pas siswa kita nanti ikut kompetisi, itu kan ada tadi dikatakan sama Bu Nani kan ada aplikasi khusus untuk yang memperlihatkan bahwa siswa itu pure mengerjakan sendiri tanpa bantuan dari apapun dan media apapun. Itu kapan aplikasi itu diluncurkan dan di mana nanti kita dapat kabarnya itu, infonya itu kita bisa lihat di mana begitu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nani? Iya, Bu. Ya, nanti makanya itu sebelum nanti di KSM Nasional hari hanya tanggal 9 dan 10, di tanggal awal itu ada, tadi dijadwalkan itu ada uji coba itu, Bu. Ya, jadi nanti memastikan siswa kita sebelum nanti di hari H itu sudah terbiasa untuk menggunakan aplikasi online nanti itu untuk mengerjakan soal-soalnya itu. Jadi nanti sebelumnya itu kita akan uji coba, Bu. 2 hari uji coba nanti. Itu yang sebelum nasional ya. Tapi kalau misalnya yang untuk penyisihannya dulu itu, Bu, bagaimana? Apakah tidak ada pantauan begitu dari panitia yang bagi kami yang mengerjakan di sekolah atau di rumah begitu? Maksudnya penyisihan apa, Bu? Kami hanya secara satuan pendidikan dan langsung ke nasional, Bu. Gitu. Oh, yang di satuan pendidikan tidak usah pakai seperti itu? Enggak. Satuan pendidikan yang mempunyai kuasa penuh adalah madrasah masing-masing. Oh, begitu nanti. Jadi langsung ke nasional baru diuji cobakan tadi itu. Dan nanti akan diberitahunya lewat mana ya, Bu? Misalnya seandainya bisa kita lolos begitu. Nanti informasinya di webnya KSM secara resmi Kemenak itu, Bu. Oh, baik ya, jelas ya. Terima kasih, Bu. Kami mempunyai grup, Bu, grup KSM secara nasional. Bapak dan Ibu bisa nanti secara aktif berkomunikasi dengan panitia di maksud saya kami membuka semuanya di provinsi itu, kasih di provinsi. Kemudian juga di provinsi itu kalau barangkali akan menunjuk di masing-masing kabupaten, kami persilahkan. Kami ada grupnya nanti secara nasional. Oh, baik ya. Terima kasih, Bu Nani. Iya, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu Nani. Selanjutnya mungkin ya, Bu ya, masih ada Pak Hendra, Pak Dadan, tolong bisa dibuka mic-nya. Siapa? Dadan Daud. Pak Dadan Daud. Ya, kita cari dulu namanya. Pak Dadan ya. Iya, Dadan. Ya, Daud. sudah. Silakan Pak Dadan Daud. Halo, Pak Dadan. Halo, Pak Dadan. Ya, tampaknya tidak ada suara, Teh. Kita lanjut ke yang lain. Ya, ini di atasnya nih kayaknya ada Ibu Meria Nelta. Silakan Ibu Meria. Halo. Ibu Meria. Tampaknya tidak ada juga. Kita lanjutkan ke Ibu Halimah. Halo, Ibu. Pak Hendra. Iya, Teh. Pak Japar. Pak Japar. Pak Japar, tolong, Pak. Pak Japar Ma'arif. Iya. Ya, silakan Pak Japar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, mohon izin saya dari Mandua Kota Serang bertanya terkait ini, Bu, untuk mata pelajaran kimia di Madrasah Aliyah itu apakah dibolehkan menggunakan
kalkulator dan tabel periodik unsur. Karena sebagai perbandingan aja, kemarin kami ikut ke kompetisi sains nasional di provinsi itu, diperbolehkan Ibu menggunakan kalkulator dan tabel periodik unsur. Nah, untuk KSMO ini bagaimana? Karena tadi saya lihat di tabel tabel tata tertib tadi, ada tata tertib itu tadi tidak dibolehkan membawa kalkulator. Gitu. Ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Saya kira sama ya. Ini tadi sudah disampaikan pertanyaannya, saya kira bahwa untuk alat seperti itu sesuai dengan apa namanya juknis tidak diperbolehkan gitu Pak untuk ini. Jadi kita mencoba untuk anak-anak kita tuh bekerja dengan mandiri dan mencetak anak-anak kita yang betul-betul sesuai dengan kompetensi dan kejujurannya, itu nanti akan menjadi nilai yang ditambah lagi untuk kemampuan anak-anak kita. Seperti itu Pak. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, Ibu, karena waktu kita sudah memasuki finish. Iya Bu. Alhamdulillah mungkin rangkaian diskusi ini kita akan akhiri. Namun sebelum saya akhiri, dipersilahkan dulu Bu untuk closing statement-nya terlebih dahulu.